firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tentu saja kita tahu yang dimaksud terang di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ini adalah kelahiran Tuhan Yesus. Dan kalau kita perlu melihat latar belakang apa sehingga Yesus perlu datang ke dalam dunia, maka kita temukan jawabannya di dalam kitab Yesaya 60 ayat yang pertama dan yang kedua. Ini yang melatar belakangi kenapa Natal itu ada. Sekali lagi, ini yang melatar belakangi kenapa Yesus yang adalah terang itu datang di tengah-tengah kita. Kitab Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ternyata yang melatar belakangi kenapa Yesus datang sebagai terang itu adalah karena kegelapan menutupi bumi. Tentu yang dimaksud bukan kegelapan secara fisik, malam datang, bukan seperti itu maksudnya. Tentu yang dimaksud adalah kehidupan manusia, hidupnya, mata hatinya, semuanya dipenuhi dengan kegelapan. Manusia hidup di dalam kebutaan rohani. Makasih. Ya baik saudara, jadi kenapa Natal itu ada? So sesimpel ini, karena hidup manusia diselimuti oleh yang namanya kegelapan. Dan sebelum masuk lebih lanjut, saya ingin mengajak Anda membayangkan sebentar. Kira-kira kalau kondisinya gelap, manusia ketika berada di dalam kegelapan, apa yang terjadi? Hal yang pertama, skenario pertama, misalnya hari ini, malam ini, lampu dimatikan semuanya, lampu padam. Seperti beberapa hari yang lalu, hujan parah di Solo, saya tidak tahu di rumah Anda, di rumah saya mati lampu yang cukup panjang, cukup lama. Dan ternyata beberapa teman yang ada di kota pun mati lampu juga. Saya tidak tahu apakah saudara mengalami. Mari kita buat skenario, seandainya seluruh pabrik ini lampunya mati dan tidak ada pembangkit listrik cadangan, tidak ada genset misalnya. Beberapa skenario yang pasti akan terjadi. Yang pertama, Anda dan saya akan tersesat. Kenapa? Karena yang namanya kegelapan itu menyesatkan. Kegelapan membuat kita tidak tahu mana jalan. Kegelapan membuat kita bahkan bingung arahnya. Mana utara, selatan, timur, barat, kita tidak ngerti. Karena situasinya gelap. Makanya hati-hati kalau manusia udah gelap. Siapa pernah dengar istilah gelap mata? Pernah kan? Pernah ya? Gelap mata. Kalau beberapa tahun yang lalu nge-trend namanya pinjol, beberapa teman saya kena. Beberapa jemaat yang kami layani juga terbelit dengan yang namanya pinjol. Pertanyaannya adalah kenapa ada orang, maaf ya, sebodoh itu hutang pinjol. Bahkan hutang pinjol ini kejamnya luar biasa loh. Dia akan membuat seseorang dari lubang tutup lubang. Dan biasanya adalah lubang yang digali berikutnya selalu lubang yang lebih besar dari lubang sebelumnya. Dan pertanyaannya adalah kenapa ada orang terlibat dengan pinjol? Padahal itu bunganya luar biasa mencekik. Itu 1 bulan, itu bunganya bisa 30%. Kami punya jemaat, ilustrasi skenario hutangnya seperti ini. Kalau Anda hutang 100.000, Anda dapatnya 90.000. Aneh ya? Anda hutang 100.000, dapatnya 90.000. Dan bulan depan Anda harus kembalikan 120.000. Berarti berapa?
Selisihnya 30.000 dari 100.000. Gila nggak? Tapi kenapa ada orang terlibat hutang dalam jumlah yang besar? Padahal dia harusnya bisa berhitung, ini sungguh sangat berat, ini hutang bunganya nggak masuk akal. Kenapa bisa terjadi? Karena sederhana, gelap mata. Orang kalau mata hatinya gelap, pikirannya nggak jernih. Dia bahkan tidak bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Orang kalau gelap mata bisa terjadi seperti itu. Orang kalau gelap mata, namanya judi, itu dimanapun nggak mungkin bisa menang. Kalau ada yang hobi judi, maaf, judi tidak akan pernah membuat kita kaya. Karena kalau kita menang, kita akan melakukan lagi supaya kita akan lebih kaya. Faktanya adalah tidak selalu menang. Dan ketika kita kalah, selalu kita akan membalas kekalahan itu supaya kita menang atau kembali kepada posisi kemenangan sebelumnya. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Lalu kemudian beberapa orang, ini fakta nyata, menjual semuanya. Kenapa? Karena ingin mengembalikan kemenangan yang pernah dia miliki. Dan akhirnya habis-habisan semuanya. Kenapa dia bisa lakukan itu? Sederhana, gelap mata. Jadi saudara, kalau gelap mata hati kita, maka skenario yang pertama, kita tersesat. Skenario yang kedua, ini yang lebih umum terjadi. Kalau ini semua lampu dimatikan, bagaimana Anda cari solusi atau jalan keluar? Anda akan meraba-raba, betul nggak? Meraba-raba. Kenapa Anda meraba-raba? Kalau lampu terang ini, jalan keluarnya sana, gampang nggak saya bicara? Gampang. Saya tidak perlu harus tabrak sana, tabrak sini. Saya bahkan tidak perlu meraba-raba. Malah aneh saudara, kalau lampunya terang, saya jalan sambil begini. Aneh. Tetapi kalau gelap, kita akan meraba-raba. Dan meraba-raba bicara soal ketidakpastian. Maka skenario yang kedua, kalau hidup kita ini gelap, mata rohani kita gelap, Anda dan saya hidup di dalam ketidakpastian. Anda akan selalu meraba-raba. Dan kalau kita selalu meraba-raba, maka kita akan selalu ragu-ragu. Kita akan selalu hidup di dalam kebimbangan. Dan Alkitab katakan apa? Orang yang bimbang hatinya, orang yang selalu ragu-ragu, justru tidak akan pernah memperoleh apa-apa. Skenario yang ketiga, selain Anda mungkin sudah meraba-raba, saya tanya, mungkinkah Anda bisa jatuh? Bisa. Seandainya ada benda yang cukup besar di depan Anda dan Anda tidak mengetahui karena situasinya gelap, meski Anda meraba-raba, bisa enggak Anda terangkut dan Anda jatuh? Bisa juga. Maka skenario yang ketiga yang sangat mungkin terjadi adalah kita jatuh. Kita jatuh di dalam dosa, kita jatuh di dalam hal-hal yang kita tahu itu membuat kita semakin terpuruk. Kita jatuh di dalam hal-hal yang sifatnya bahkan amoral. Selain mungkin kita bisa jatuh, misalnya dalam konteks perusahaan, kita korupsi, kita mencuri, itu bisa terjadi. Kalau dalam keluarga, kita berselingkuh, kita tidak setia. Dalam konteks yang lain, kita bisa jatuh dalam banyak hal. Skenario yang keempat, kita akan jadi orang yang selalu hidup dalam ketakutan. Jarang orang takut kalau terang, tetapi kalau gelap, banyak orang jadi takut. Berarti, kalau mata hati kita gelap, maka kita akan selalu hidup di dalam ketakutan. Mau melangkah sesuatu kita takut. Jangan-jangan saya akan jatuh. Jangan-jangan saya akan gagal. Jangan-jangan, selalu jangan-jangan. Kenapa? Wajar. Situasinya gelap. Dan gelap identik dengan sesuatu yang menakutkan. Atau kemudian juga, kalau misalnya orang sebanyak ini di ruangan misalnya sebesar ini, kita matikan lampunya, dan kemudian misalnya tiba-tiba Anda diinfo terjadi sesuatu yang mana Anda harus cepat keluar. Apa yang terjadi? Bisa antri? Halo? Apakah bisa monggo Pak buruan gitu? Bisa? Saya tidak yakin saudara mungkin akan saling cepet-cepetan menyelamatkan diri sendiri gitu kan? Gak ada privilege tertentu gitu kan? Betul nggak? Kalau gelap, jalan keluarnya hanya sana misalnya, dan saudara nggak tahu pintunya di mana, saya yakin yang terjadi adalah akan terjadi tabrakan.
akan terjadi benturan, akan terjadi gesekan. Maka kalau mata hati kita gelap, cenderung kita ini jadi orang yang rentan sekali mengalami gesekan satu sama lain. Saya tidak berkata tidak boleh terjadi gesekan. Saya rasa namanya gesekan itu hal yang wajar. Di mana-mana biasa, di kantor, perselisihan, salah paham itu hal yang biasa. Atasan bawahan biasa juga. Tetapi kalau mata hati ini gelap, bawahannya dia selalu memusuhi siapapun juga. Betul? Siapapun yang hari ini dia jumpai, itulah orang yang harus dimusuhi. Gitu? Kenapa? Gelap kok. Kalau gelap maunya benturan terus, cari masalah terus. Bukankah kita pernah mendengar orang yang sakit cenderung menyakiti, orang yang luka cenderung melukai? Kenapa? Gelap. Itu sebabnya kalau gelap maka kebutuhannya hanya satu. Saya tidak tahu kelihatannya nanti ada makan-makan ya. Penciuman Anda cukup tajam, atau Anda sudah lihat ada yang masuk. Saya lihat ya, saya prediksi nanti akan ada makan-makan. Tetapi seandainya lampu ini dimatikan atau tiba-tiba mati, maka saya yakin kok hal yang pertama yang Anda cari bukan makanan. Betul? Hal apa yang pertama kali jadi penting buat Anda? Nggak lagi makanan. Bahkan maaf, kalaupun saya sedang khotbah seperti ini, saya jadi tidak penting loh buat Anda. Betul nggak? Anda akan fokus cuma satu hal, aku butuh yang namanya terang. Panitia berusaha bagaimanapun supaya ada terang. Anda akan keluarkan handphone, Anda nyalakan flash di handphone Anda, apapun itu, yang penting ada terang. Jadi sebetulnya kebutuhan orang terutama kalau sedang dalam keadaan gelap bukan makanan, bukan hobi, bukan sesuatu kemewahan, bukan yang lain loh. Kebutuhan yang terutama adalah terang. Alkitab tadi di dalam Yesaya mengatakan bahwa manusia hidupnya diselimuti oleh kegelapan. Kebutuhan manusia yang terutama adalah kita butuh yang namanya terang. Kalau Anda dapat terang, hidupmu pasti berubah. Yang percaya katakan amin. Dan Natal adalah bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai terang. Alkitab jelas menulis di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa Dia adalah terang itu. Dia adalah terang dunia itu. Itu sebabnya saya mengatakan kepada saudara malam hari ini, pastikan Anda mendapatkan terang Kristus. Jangan sampai Anda keluar dari tempat ini masih dalam kondisi hatimu gelap. Natal adalah Yesus terang itu lahir di dalam hati kita. Amin saudara. Saya tahu beberapa orang mungkin merasa, Pak, saya kan dari lahir udah Kristen, Pak. Masa sih saya masih butuh terang? Ini bukan soal kita keturunan Kristen apa enggak. Terang itu soal kita secara personal. Setiap pribadi butuh yang namanya terang. Mungkin kita berkata, Pak, saya itu ya baik-baik aja tuh. Saya kalau kerja nggak pernah curi-curi waktu, saya nggak pernah korupsi, saya juga baik dengan teman kerja. Saya baik deh kalau dihitung soal baik, apalagi saya juga sering buat amal saleh sama teman-teman yang lain. Saya traktir ini, traktir itu, misal. Kemudian Anda merasa sepertinya saya butuh terang itu. Sebelum terang yang sesungguhnya datang, mungkin kita merasa baik-baik aja. Tapi begitu terang yang sesungguhnya datang, sebaik apapun kita akan menyadari bahwa kita ini jahat, kita ini berdosa. Amin. Contoh, siapa pernah mengalami seperti ini? Kalau ada pagi misalnya ya, pagi matahari masuk lewat jendela rumah Anda. Anda pernah punya pengalaman seperti ini? Sebelum matahari masuk, Anda merasa rumah Anda bersih sekali. Setuju nggak? Lantainya bersih, Anda sudah semuanya Anda kondisikan bersih. Tapi lihat, begitu sinar matahari masuk ke rumah Anda, masuk melewati jendela di rumah Anda akan lihat apa? Udara di mana? Sebersih yang Anda hirup. Betul. Anda baru tahu kan? Debu di mana-mana.
Kalau Anda masih tidak percaya, mumpung misalnya itu di kamar Anda, cobalah kasur Anda pukul gitu. Sementara sinar itu masuk ke kamar Anda, apa yang terjadi? Debu langsung bertebaran kemana-mana. Itu menunjukkan sebelum terang yang sesungguhnya datang, banyak manusia merasa baik-baik saja. Bahkan banyak manusia dengan sombongnya merasa, aku tidak butuh juru selamat. Tapi hari ini saudara, sebaik-baiknya kita katakan apa sih? Kesalehan kami ya Tuhan tidak lebih daripada kain kotor. Yang saleh aja kain kotor loh saudara. Yang jahat kain apa? Kain apa? Tak rusak. Zaman dulu orang tua kuno ya, papa saya, gombal mukio, saya tidak tahu terjemahnya apa. Kalau saudara generasi milenial mungkin tidak tahu. Gombal mukio ini mungkin gombal itu kan jadi kotor saudara ya. Mukio maaf kalau ada kesamaan nama, kalau ada yang namanya mukio maaf saudara. Tapi itu lebih parah daripada kain kotor mesti. Berarti hal yang pertama saudara, sebelum Anda hidupmu berdampak, maka Anda dulu harus mengalami pemulihan. Saya dulu harus mengalami pemulihan. Tidak mungkin dong kita mau menerangi sementara hidup kita masih gelap. Setuju dengan saya? Jadi yang pertama, pastikan Yesus terang itu lahir di dalam hati dan hidup kita. Saya bahkan berani berkata, keputusan terbaik dalam hidup yang pernah kita buat adalah ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Ketika Yesus lahir dalam hati kita, itu keputusan terbaik yang pernah kita buat. Berikutnya, setelah hati kita diterangi, maka kita pun bisa menerangi. Kita bisa masuk ke tema ini, hidup kita berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita lebih dulu mengalami terang itu. Dan yang menarik adalah seperti ini. Saya seringkali tanya kepada orang, lawan terang itu apa? Kalau dijawab saudara, gelap. Gampang ya, lawan terang adalah gelap. Pertanyaan saya, terang dan gelap apakah sama-sama kuat? Sama kuatnya. Semuanya manggil-manggil, betul ya. Terang dan gelap sama-sama kuat. Kalau persentase terang berarti berapa persen? 50. Gelap berarti berapa? 50. Betul? Jadi kita buktikan. Kalau Anda menjawab terang sama-sama terang dan gelap itu sama-sama kuat, ya kita buktikan. Tempatnya ini anggap semuanya mati. Dan kira-kira kalau kita nyalakan satu lilin kecil ini saja, apa yang terjadi? Langsung terang. Sebanding dan ruangan yang gelap, tapi begitu lilin dinyalakan, yang terjadi adalah terang. Saklar lampu itu bisa untuk menerangi yang gelap. Jadi saklar itu bisa menerangi yang gelap, tapi tidak ada saklar untuk menggelapkan yang terang. Betul nggak? Saklar fungsinya apa sih? Kalau malam Anda nyalakan, berarti menerangi yang gelap. Tapi Anda coba beli ke toko listrik, Pak, aku beli saklar yang bisa menggelapkan yang terang, bisa? Berarti dampaknya buat mana? Karena sedikit terang itu cukup untuk membuat perbedaan bahkan di tengah kegelapan. Alkitab mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 5 tadi kan, terang itu Yesus menerangi kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Kalau Yesus ada dalam hatimu, dalam hidupmu, berarti terang itu juga ada dalam hidup kita. Dan kegelapan pun tidak menguasai kita. Pastikan Anda berdampak di mana? Dalam keluargamu. Kenapa keluarga ruwet, mengalami masa-masa kegelapan terus-menerus? Karena tidak ada yang menjadi terang. Kegelapan menurut definisi Albert Einstein adalah ketiadaan terang itu kegelapan.
Begitu terang ada, kegelapan itu pasti pergi. Maka kalau di dalam rumah tangga keluarga, kalau tidak ada satu orang berfungsi sebagai terang, lebih baik semuanya memang bisa menjadi terang. Tapi kadang-kala misalnya harus ada yang memulai, saudara. Dan pastikan Anda menjadi orang yang menerangi di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan saudara. Dalam dunia kerja, saya tahu ya kadang-kala kita harus bersinggungan dengan orang-orang yang bahkan tidak seiman, dengan value yang berbeda, dengan nilai-nilai yang berbeda. Kita diajarkan untuk jujur, tegak lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sementara kita harus bersinggungan dengan orang-orang yang value-nya adalah selagi ada kesempatan, kenapa tidak? Orang-orang yang value-nya adalah di mana-mana, orang kerja juga seperti itu kok. Selalu dianggap sama rata. Dipastikan saudara jadi terang dimanapun ada ditempatkan oleh Tuhan. Tidak gampang saudara. Saya memang sekarang saya jadi seorang pendeta, jadi gembala, tapi juga masih di marketplace. Saya masih ngurus penerbitan percetakan. Tetapi sebelum itu saya juga pernah jadi karyawan. Saya jadi karyawan kurang lebih hampir 1 tahun sebelum saya memutuskan sekolah teologi. Dan di tempat di mana saya bekerja, saya kan ya lulus SMA, nunggu sekolah teologi, ada waktu 1 tahun, itu kan masih polos-polosnya. Ternyata saya baru tahu di tempat kerja itu ngeri sekali. Permainannya seperti apa, ngeri sekali. Singkat cerita, saya ditempatkan di bagian bidang. Menurut histori catatan bahwa tempat itu, kebetulan saya bekerja di sebuah distributor kain, datangkan, lalu kemudian kami distribusikan seperti itu. Lalu kemudian ada gudang yang cukup besar, dan saya ditempatkan di sana. Puji Tuhan, ketika saya memutuskan untuk pamit, perusahaan sedihlah, itu tanda baik saudara. Kalau Anda resign, perusahaan happy, senang, ada yang salah dengan Anda, gitu ya. Jadi kalau Anda resign, bahkan Pak Gun, Pak Agus, Bu Emi, sama sekali enggak ngundeli Anda, ada yang salah dengan Anda. Oh puji Tuhan, iya ya, di sana memang Tuhan punya maksud yang baik dalam hidupmu, ya Tuhan menyertai kamu. Lah kalau seperti itu, mungkin ada yang salah dengan Anda. Tapi kalau Anda pamit, kok tidak dipikir dulu, cobalah dipikir dulu. Belum tentu loh ini kehendak Tuhan. Lah kalau seperti itu tanda baik buat Anda. Puji Tuhan yang ketika saya memutuskan untuk pamit saudara, bos atasan itu begitu ngundeli saya, dan dia ngomong terus terang ke saya, semenjak kamu bekerja di sini, angka kehilangan di gudang itu sangat-sangat kecil. Memang tidak 100%, karena kan mungkin ada selisih, salah angkut, atau ya mainnya seperti apa saya tidak tahu. Tapi bos mengatakan sangat signifikan semenjak kamu ada di sini. Jadi tolong pikirkan supaya kamu tetap kerja di sini. Memang keputusan saya waktu itu sudah bulat bahwa saya memang merasa bahwa terpanggil untuk sekolah teologi, maka saya lepaskan itu. Tapi paling tidak saya meninggalkan catatan baik di pekerjaan. So hidup yang berdampak dimulai dari hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana. Saya tahu kadang-kala kita berada dalam lingkungan yang buruk, toksik. Saya tahu kita berada dalam lingkungan yang kadang-kala menghalalkan segala cara. Bahkan kalau kita lurus sendiri, sementara yang lain bengkok, kita menjadi aneh sendiri, betul? Yang benar bisa jadi salah, betul? Saya pernah bikin ini ya, saya khotbah, saya waktu itu berkata, kasih pertanyaan ibu kota Amerika. Saya giring saudara supaya semua orang jawabnya New York. Padahal ibu kota Amerika mana? Washington. Yang mau jawab Washington itu jadi mikir beribu-ribu kali loh saudara. Benar nggak? Kenapa? Ini New York. Jangan-jangan sekarang sudah pindah ya ibu kota Amerika. Ya bisa saudara, Jakartanya mau ke Kalimantan gitu ya. Jadi ragu loh. Kenapa bisa demikian?
Karena semuanya menjawabnya berbeda. Jadi, kalau Anda di tengah-tengah lingkungan yang buruk, Anda berada di tengah lingkungan yang tidak jujur, Anda berada di tengah lingkungan yang malas, apa yang Anda mesti buat dan lakukan? Jadi terang. Saya tahu beda itu tidak enak, beda itu tidak nyaman. Anda lurus sendiri, yang lain bengkok-bengkok, Anda akan dianggap aneh, Anda akan dianggap jadi ancaman. Tapi yang saya percaya, kebenaran itu selalu akan mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Jadi jangan takut kalau Anda beda karena Anda jadi terang. Jangan Anda matikan terang karena semuanya gelap. Betul? Seandainya ruangan ini gelap dan Anda punya satu-satunya lilin, Anda nyalakan nggak? Sungkan aku nyalakan, yang lain nggak bawa lilin kok. Gitu nggak? Sungkan, gelap semuanya, masa saya nyalakan lilin? Hidup yang berdampak. Jadilah terang di lingkungan yang bakal gelap. Mungkinkah kita menjadi terang di tengah kegelapan? Lingkungan saya tahu bisa mempengaruhi luar biasa. Tetapi juga Anda bisa loh, lingkungan buruk tetap bersinar. Contoh Samuel misalnya. Ini hebat loh, kalau kita saya renung hebat ini. Samuel ini kan, ada yang namanya Samuel? Semoga seperti yang kita bahas gitu ya. Samuel yang ini saudara, karena saya belum kenal saudara ya. Samuel yang di dalam Alkitab masih muda, masih kecil bahkan. Karena cenderung secara psikologi anak akan meniru apa yang dilihat, apa yang dia dengar setiap hari, betul? Dan yang dilihat, didengar Samuel kecil adalah karena Samuel berada di bait Allah kan. Yang dia lihat adalah Hofni, Pinehas, dan Imam itu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling Samuel? Mereka jahatnya luar biasa. Mereka ini lebih mirip disebut preman daripada imam. Kan setiap kali orang Israel masuk ke bait Allah, dirampas itu korban persembahan. Itu yang dilihat Samuel setiap hari. Selain merampas, merampok, kalau Imam Eli menggebukkan dirinya sendiri, mereka juga melihat atau perzinahan terjadi di bait Allah. Itu yang dilihat oleh Samuel kecil. Tapi hebatnya adalah Samuel tidak sama dengan mereka. Lebih ironis lagi, Eli tidak pernah dengar suara Tuhan. Karena Alkitab menulis penglihatan jarang, mimpi-mimpi tidak sering. Tuhan tidak pernah berbicara kepada imamnya, tapi Tuhan berbicara kepada Samuel yang masih muda. Bisa. Siapa bilang lingkungan harus mempengaruhi kita? Ikan laut rasanya asin atau tawar? Asin, betul kan? Hah? Betul? Ikan laut asin. Itu gereh, saudara ya. Ikan laut tawar. Padahal tinggal di laut yang asin. Tidak selalu berpengaruh. Jadi pastikan Anda jadi tenang di tengah dunia. Anda jadi terang di keluarga, Anda jadi terang di lingkungan pekerjaan, Anda jadi terang di manapun Anda berada. Amin. Selamat Natal, selamat menjadi terang, selamat menjadi hidup yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami. Kami butuh terang. Karena kegelapan sesungguhnya menyelimuti dunia ini. Kami butuh Engkau, kami butuh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya malam hari ini, kalau ada di antara kami ya Tuhan, belum mengizinkan Yesus terang itu lahir dalam hati kami, malam ini kami mengundang Engkau. Mari Tuhan Yesus, masuk dalam hati kami, lahirlah dalam hati kami. Kuasai hati kami, supaya kami yang gelap diterangi. Dan dengan terang itu kami menerangi dunia yang gelap. Terima kasih Tuhan.